Oke baik, kita kembali lagi ke channel YouTube Siber Gorontalo Menyapa. Saat ini saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh dua adik-adik cantik. Tentunya mereka sebagai seorang selebgram ya, Iya, influencer dan juga seorang tiktokers. TikToker. Oke, jadi untuk biar lebih akrab, kemudian teman-teman juga di luaran sana bisa lebih mengenal, bisa mungkin memperkenalkan diri dari Salsabila. Silakan Dek, diperkenalkan dirinya. Hai guys, jadi aku Salsa. Mm-mm. Aku sebagai content creator atau yang biasa dibilang selebgram. Selebgram. Ya. Oke. Oke. Nanti dulu alamatnya di mana? Oh, aku alamatnya sekarang tinggal di Gorontalo di Batu Daa. Di Batu Da'a ya, Iya. Kabupaten Gorontalo ya. Iya. Kemudian Dek Nesya, silakan Dek perkenalkan diri. Hai, nama saya Nesia. Saya asal dari Tasik dan sekarang lagi di Batu Daa bersama Kak Salsa. Wow, orang Tasik ya, Jawa Barat ya? Iya, Jawa Kumaha Barat, damang? Sunda. Alhamdulillah damang. Pangestu. Tapi kalau Salsa ini aslinya dari Gorontalo ya? Kalau aku aslinya lahir di Jakarta, Lahir di cuman Jakarta, cuman besarnya lama di Tangerang. Lama di Tangerang. Iya. Di Gorontalonya sejak kapan? Aku di Gorontalo itu pas abis lulus SMP, aku ngelanjutin SMA-nya di Gorontalo. Oke. Iya. Jadi sudah kurang lebih berapa lama di Gorontalo kalau dihitung waktunya? Aku sekitar 6 tahun udah. Udah 6 tahun ya. Jadi Iya. kita kalau ngobrol pakai dialek sehari-hari Gorontalo bisa lah ya. Bisa sedikit. Moali kan? Bisa. Oke. Nah, kalau pakai bahasa Gorontalo yang terlalu Nggak bisa. nggak bisa. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, Oke. Untuk kedua selebgram kita ini kita dalami dulu lah. Bagaimana awal pertama kali Banting Setir menjadi seorang selebgram. Ini sebelumnya profesinya sebagai apa sih adik-adik ini? Bisa diceritakan? Oh boleh. Dari salsa dulu. Ya, silakan. Kalau aku tuh dari lulus SMA Oke. itu aku SMK. Mm-mm. Terus pas habis lulus itu aku mulai daftar tuh di kuliah di UNG. Oke. Terus nggak lulus. Oh, awal daftarnya nggak lulus? Iya, nggak Iya. lulus. Udah ujian kan nggak lulus. Terus Mm-mm. bingung mau ngapain gitu. Terus sedangkan lihat teman-teman tuh udah kerja, Iya. udah kuliah gitu. Terus bingung kan cuman centil-centil suka foto-foto. Iya. hmm. Oke. Terus dulu awal-awal TikTok tuh orang-orang tuh pada ngapain sih gitu. Terus ikut terus lama-lama mulai setiap hari upload video 5, 3 Oke. Ya. gitu. Akhirnya naik dari yang gak ada yang nonton tiba-tiba mulailah 100.000 yang nonton, Oh. lagi 200.000 gitu. Oh, nanti dulu. Itu tadi platformnya Salsa apa? TikTok? TikTok. Oke, TikTok ya. Ya. Jadi konsennya di TikTok. Ya TikTok. Oke. Kalau boleh tahu sekarang jumlah followersnya udah berapa? Di Iya, di angka Di- berapa? TikTok Iya. itu aku udah 9,9 juta followers. Wow. 9 juta followers Iya. lebih. Ya. Oke. Oke, kita beranjak. Nesya. Nesya mungkin ceritakan awal Banting Setir menjadi seorang selebgram. Awalnya bekerja sebagai apa? Awalnya cuma iseng-iseng aja pas di sekolah, kayak kan suka bikin-bikin video kayak gitu. Iya. Nah, langsung viral kan, kayak apa sih, nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu. Iya benar-benar. Iya, terus viral. Viral lah ya. Iya, alhamdulillah Oke. jadi naik followers gitu, banyak yang ngikutin di TikTok. Oke. Nah, kalau Salsa tuh 9 lebih, 9 juta lebih followersnya. Kalau Nesya sendiri berapa? 5 juta, 5 setengahnya juta dari ya? Kak Salsa. Wah, setengahnya dari. Jadi penduduk Provinsi Gorontalo saja nih, teman-teman yang ada di rumah, sekedar informasi, berdasarkan data BPS hanya 1.116.000. Jadi kalau ya Salsabila jadi caleg lah atau mungkin apanya begitu bisa lah kepilih itu. Insya Allah. Dengan jumlah follower 9 juta. Apalagi Nesya 5 juta ya. 5 juta. Oke. Mungkin ada banyak hal yang menarik akan kita ulas terkait dengan keseharian Salsa dengan Nesya ini sebagai Iya. selebgram. Eca mau tanya nih, yang cyber itu ada kejahatannya ya? Iya, betul. Apa aja itu? Ah, Kayak contohnya kayak apa? hal-hal yang dilarang ya. Hal-hal yang dilarang. Jadi di Undang-Undang ITE itu
banyak sih yang diatur di situ, tentunya dengan hal-hal bermedia sosial yang baik dan benar, seperti jangan menyebarkan konten yang bermuatan asusila. Asusila. Iya, asusila itu seperti ketelanjangan, Oh. pornografi, Porno, gitu. porno aksi. Nah, itu kalau diviralkan atau mungkin disebarkan melalui jejaring media sosial, itu adalah hal yang dilarang. Dan itu ada ancaman pidananya, bisa sampai 6 tahun, dan dendanya luar biasa, bisa sampai 1 dan 2 miliar, besar. Kemudian itu baru satu. Yang kemudian ada konten yang bermuatan perjudian. Nah, itu dilarang untuk didistribusikan ke media sosial. Konten yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik, Bully ya Pak? bully, body shaming. Body shaming. Iya, Itu banyak tuh yang Nggak boleh. yang ngebully kita. Laporin Itu banyak aja, Pak di laporin. komen. nggak Banyak boleh. yang ngebully. Body shaming. Ini si Nesya nih, ini si Salsa nih gitu. Biasanya kayak teman-teman kayak gitu ya. Iya, Iya, Nggak banyak. boleh. Itu hal Di komen dilarang. juga banyak. Di komen apalagi kita nih sasaran hujatan Iya. berdua. Apalagi di komen yang bisa Di dilihat komen. oleh halayak ramai, Iya. orang banyak, itu nggak bisa. Itu sudah Itu ada termasuk. hukumnya ya Pak? Iya, itu ada ketentuan hukum yang mengatur. Tuh, netizen yang suka ngebully-bully, tangkap aja, tangkap. Diperingatin aja, nggak apa-apa. Peringatin ya. Kemudian Hati-hati. ada hal-hal yang berkaitan dengan penipuan online, itu nggak bisa. Misal posting produk, nah orang promosiin melalui media sosial kayak adik-adik nih, promosiin barang. Kemudian sudah ada pemesannya, sudah diorder, sudah dibayar, sudah ditransfer. Kemudian barang itu tidak kunjung dikirim. Itu ditipu ya Pak? Itu jadi modus penipuan online, dan itu bisa Tapi kalau misalkan di Facebook itu ada hukumnya juga Pak? semua Oh, semua menyangkut sosmed media ya? sosial yang bisa viral. Twitter bisa, Oh, Facebook Twitter. bisa, Instagram bisa, Instagram. TikTok juga bisa. Jadi kalau misalnya ada yang pembulian di Facebook kah, atau Iya. di Instagram, di Bisa TikTok, dilaporin ya Pak? Bisa dilaporin. sepanjang ada buktinya. Nih, Oh, ada laporin bukti. mana nih kamera nih? Ini kan sering bisa, Laporin. teknologinya kan ada SS. Oh iya, Nah, screenshot. itu bisa dijadikan bukti Oh. untuk menjadi bahan dasar pelaporan. Iya, iya. Nah, di samping itu banyak juga kejahatan selain penipuan online, ada juga kejahatan meretas. Meretas itu, Akun- oh hack ya Pak? Hacking, hacker, cracker, itu kayak akun adik-adik ini kan Akun dia nih. hati-hati, kan sudah Oh, punya iya. banyak followers. Itu sebisa mungkin passwordnya itu paling kurang 2 minggu sekali harus di refresh, diganti, Oh, diperbarui. diganti, harus Harus, diganti. karena kecanggihan teknologi ini kan si pelaku kejahatan sering melihat profiling begitu ya, mendalami akun kita, mungkin dilihat tanggal lahir kita, Oh, kemudian iya. dilihat tahun lahir kita. Iya, iya. Nah, kan biasa orang paling sering buat password itu kan dari Di- hal-hal iya. itu, Tanggal pakai lahir ya. tanggal lahir, Iya. Nama. sehingganya diganti-ganti lah, paling kurang 2 minggu sekali. Itu hacking. Kemudian ada kejahatan scamming. Scamming itu apa Pak? Baru dengar kan scamming? Iya, scamming Tapi itu di apa? halayak ramai juga sudah banyak yang tahu. Scamming itu kayak menggunakan data identitas seseorang untuk memperoleh keuntungan. Oh, Seperti- Berarti akun fake Pak? Kayak Oh ya, akun fake. Beda lagi. Oh, Kalau beda akun fake itu lebih ke illegal access. Oh ilegal. Sotoy banget. Itu scamming seperti penggunaan kartu anjungan tunai mandiri, kayak kartu ATM. Iya. Ini kebanyakan pelakunya orang asing sih, orang pendatang dari luar negeri datang ke Indonesia. Mereka datang gunakan kartu putih itu, kartu scamming namanya, Iya. yang sudah ada di program, mencuri data orang lain, mencuri data perbankan orang lain, kemudian dimasukkan ke ATM dan mengeluarkan uang. Tapi uang itu bukan uang punya mereka. Itu Uang namanya punya orang diretas Pak? lain. Beda, itu Oh, beda. scamming. Scamming. Iya, scamming. itu scamming. Oke. Dan kejahatan lain-lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang ITE itu masih banyak. Seperti Oh itu. iya Pak, kemarin tuh Salsa denger rame-rame kan Salsa tinggal di rumah di Batu Daa. Batu Daa, ya Iya, benar. terus kemarin tuh rame-rame tentang investasi bodong. Iya. Itu apa Pak? Investasi bodong ya, yang Iya. di Batu Daa barusan yang ramai-ramai itu ya. Iya, investasi bodong. Ya, jadi Bodong. begini deh. Investasi bodong itu yang barusan heboh di tempatnya Salsa Iya. di Batu Daa, Iya. itu oknumnya ya memainkan modus dengan mengiming-imingi para membernya ini mengikuti arisan online. Oh. Jadi itu
investasi bodong dengan modus arisan online. Jadi dia membuat semacam arisan menurun, ya. Jadi bisa berupa uang dan juga bisa berupa barang. Orang mengikut daripada investasi itu bisa mendapatkan motor, bisa mendapatkan seperti handphone, iPhone dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mendapatkan uang. Dan tidak tanggung-tanggung. Para masyarakat itu yang mengikuti diiming-imingi dengan keuntungan sampai 40%. Sangat besar juga kan? ya, iya. Itu dari bunga bank saja sudah tidak masuk akal. Dari bodong. Oh, bodong. Bodong apa bedanya sama Borong ya? legal? Bukan nanti. Bodong. Bodong apa? Motor bodong. Iya, motor bodong. Itu arti dari bodong itu apa, Pak? Bodong itu ilegal. Oh, Seperti ilegal. yang Kalau tidak misalkan sah. yang legal ada? Ada. Oh, ada. Tentunya kayak seperti ya kita berinvestasi di bank, melakukan Oh, ya, ya. deposito. Deposito. Nah, itu yang paling mengikuti rate bunga bank yang resmi dengan keuntungan suku bunga 0,5. Iya. Kan coba kita bandingkan. Investasi bodong tadi kan keuntungannya sampai 40%. 40%. Banyak banget ya. Banyak Iya, banget kan? banyak banget. Coba kita hitung berapa Jauh banget ya. perbedaannya Iya, sampai jauh dengan 0,5%. Itu yang wajar dan normal menurut suku bunga yang ada di Bank Indonesia. Terus Berarti itu banyak yang gitu legal. Pak yang percaya tentang itu tuh kan kayak nggak masuk akal. Karena mereka Diiming-imingin lah. iya, Diiming-imingin. benar itu, diiming-imingin karena mereka menggunakan pola MLM, MML apa itu? multi level marketing. Mobile Legend lagi. Multi level marketing. Oh iya, Mobile Legend. Pernah dengar ya skema itu ya? Kayak seperti apa? Multi level marketing. Ini level marketingnya itu tinggi banget. Jadi Sotoy lu. gini, kalau disederhanakan, kayak owner merekrut satu orang ini menjadi member. Iya. Membernya ini apabila mendapatkan pengikut lagi akan dijadikan akan diberikan fee dan akan dijadikan admin daripada member itu, owner itu. Jadi dia dapat bonus. Oh fee. iya, iya. Ribet ya. Ribet juga. Tapi menguntungkan bagi si member ini karena semakin dia termotivasi untuk mencari orang banyak, dia mendapatkan keuntungan dari sistem MLM ini. Oh iya, jadi ngajak orang ya, Pak? Ngajak orang seperti Ayo itu. Sasa ikut. Gak boleh. Nggak Itu boleh. dilarang. Ini kan lagi dibahas Anda. Itu. Aneh. Sama juga investasi bodong ini bukan hal yang pertama terjadi di Gorontalo. Banyak ya. Sudah banyak, modusnya berubah-ubah. Jadi yang tadi Kak Herol jelasin itu kan modus investasi dengan model arisan online. Arisan. Nah sebelum ini kan ada yang juga seperti FX Family atau Forex Family, GK itu Invest. ramai juga tuh di Ya, Batuda juga ada tuh. ada juga kan Iya. membernya kan juga, bahkan dia booming nasional karena uang yang diraup di situ sampai triliunan. Nah ini modusnya juga menawarkan keuntungan di luar bunga bank yang wajar. Di situ memberikan keuntungan 30% dari uang yang Gede diinvestasikan. Gede Sama banget. kayak 11-12 sama yang invest Hampir bodong sama, tadi ya. hampir sama. Tapi mungkin polanya yang berbeda. Nah ini juga pesan yang ingin saya sampaikan juga kepada masyarakat yang ada di rumah dan adik-adik Iya, iya. selaku influencer dan juga konten kreator. Modus investasi sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti. Cuma caranya yang akan Diganti. ubah-ubah ganti-ganti. Diganti. Dari awalnya seperti tadi FX Family itu menggunakan platform forex. Iya, Forex. Nah, kemudian yang kedua ini yang terbaru di tempatnya Salsa itu ada modus investasi dengan model arisan online. Nah, ke depan ada lagi modusnya akan berganti-ganti, tetapi kulitnya di luar tetap sama, itu adalah investasi bodong. Saya masih bingung deh Pak. Itu maksudnya kita tuh invest uang, kita Iya. nabung ke dia, terus dia Iya. janjiin ke kita atau gimana? Betul, betul. Jadi polanya kalau model arisan online ini dia arisan menurun. Nah, contoh nih ya, yang punya Batuda, Ya. ya itu ownernya inisial CU. Dia membuka modusnya arisan kan? Iya. Salsa ikut, misal 1 juta Mm. investasikan ke dia ikut arisan, tetapi ambil nomor misal di bawah nomor 7. Nah, di bulan ke-7 baru bisa cabut uang itu, tapi dalam jumlah besar sudah dikali
40%. Luar biasa Mana kan? bisa kayak gitu. Ya, bisa-bisa saja faktanya terjadi. Tapi kan dibohong. Iya, Ya, pasti. itu. Karena ownernya sudah tidak bisa mengupayakan uang lagi karena dananya sudah habis bayar-bayarkan kepada member-member yang sudah tercabut duluan. Jadi jatuhnya yang orang nomor paling di bawah ini nggak dapat kebagian uang. Rugi iya, dong. Rugi, pasti. Rugi banyak dong. Rugi kan? Iyalah, rugi Iya, banyak. seperti itu. Sama juga dengan modus investasi yang forex juga. Jadi uang itu seperti dibikin berbunga. Setiap bulannya akan cair dikalikan 30% selama 1 tahun, 12 kali. Terus kalau buat penyebarannya tuh Pak, biasanya cuma buat orang-orang terdekat atau Betul. Di sosial media kah? Betul. Atau gimana tuh? Beda-beda pola tersendiri. Kalau untuk investasi yang di Batuda kemarin, mereka memposting melalui media sosial Facebook. Oh, Facebook. Iya. Jadi Berarti banyak Ya, ibu-ibu ya, Pak? ibu-ibu Oh, iya, paling suka pasti. tuh monitorkan di Facebook. Jadi orang suka, orang ikut Iya. investasi di situ. Padahal kan mending uang itu disimpan, ditabung di bank ketimbang atau didepositkan di bank daripada mengikuti yang tidak berizin begitu, tidak ada izin OJK. Kalau investasi emas itu ada gak sih? investasi Apa emas sih? kan itu Ada. ada Oh, kan? pantesan itu mungkin yang kena korban-korbannya mungkin kena iming-iming. Iya, Kena bener ya. iming-iming Apalagi karena ibu-ibu. keuntungannya tinggi 40% Jadi tadi. kayak Aduh, dingin banget ya. mendingan Dingin ya? investasi aja daripada itu kan nanti dapat uangnya besar gitu. Betul. Tapi pada nggak curiga ya. Nggak sampai ke sana pemikirannya karena yang diiming-imingkan keuntungan besar. Jadi pikiran sudah nggak berfokus pada bakalan bener gak nih, ujungnya bakalan Bahaya bisa nggak ya? kembali lah uang kita nih begitu. Pasti berpikir harus banyak berpikir lagi. Masih. Iya. Terus cara bedain yang investasi bodong sama yang legal tuh gimana Pak? Sekarang kalau berinvestasi mending kita melihat ada data yang disajikan oleh OJK. OJK apa? OJK itu apa? Itu OJK apa? Otoritas Jasa Keuangan. Oh, otoritas jasa. Itu adalah instansi negara. Instansi. Itu yang dibolehin ya, Pak? OJK. OJK itu adalah instansi seperti instansi untuk melihat saja. Ada tempat-tempat mana saja sih yang legal untuk kita berinvestasi uang di dalamnya. Di situ pasti semuanya resmi dan legal karena diawasi oleh OJK. OJK OJK. itu. Begitu. Tapi sebenarnya ada dong berarti investasi legal Ada. selain di bank ada. Ada selain di bank ada. Cara bedainnya gimana tuh Pak? Nah, kita tinggal kunjungi situs itu tadi di OJK. Oh, di Oh, OJK. di OJK. Iya. Lihat gitu. Dilihat Oh, gitu. iya. Apa aja, Situs bunganya usaha. berapa. Iya. Situ normal semua. Soalnya kemarin tuh rame-rame, terus kayak ada saudara saya juga kan Yang kayak, ikut? ikut terus kayak udah stres, aduh gimana kan aku nggak ngerti, jadi Betul. apa sih nih gitu. Terus yang lain juga udahlah masih kecil nggak usah tahu gitu, nanti aja jelasinnya gitu. Jadi kayak ya makanya mumpung sekarang ketemu sama bapak Ero langsung, jadi Iya. tanyain aja ternyata kayak gitu. Jadi sekarang udah jelas ya, Udah. adik-adik ya, kayak gimana Berarti membedakan. bukan motor aja yang bodong ya. Motorku memang bodong, tapi investasi tidak boleh bodong. Harus legal. Harus legal. Iya. Meledak. Sebelum masuk. Masuk. Iya. Oh gitu ya. Udah ngerti ya Ca? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah ngerti. Jadi himbauan juga buat nanti para followers aku, followers Eca juga nih yang mau tertarik atau temennya ngajakin mamanya, tantenya, Harus dilihat di- dulu. Jangan sampai menawarkan bunga yang tinggi.